Lailatul Qadar. Lailatul Itu Qadar. menurut kakak. Ya, kalau untuk bagi saya yang memang boleh dibilang ilmunya masih kurang lah ya, yaitu untuk refleksi diri lah gitu di bulan suci Ramadan ini. Karena kan memang di bulan suci Ramadan ini kan banyak amalan-amalan yang mungkin insya Allah bisa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk Lailatul Qadar itu kan memang 10 hari terakhir, di mana ada yang bilang itu di ganjilnya, hari ganjil atau hari genapnya, walau alam untuk kita yang nggak tahu. Tapi memang sudah ada petunjuknya seperti itu. Jadi kalau saya sih sebenarnya ya insya Allah mengikuti apa yang sudah terjadi sekarang ini, dan katanya kan dengan kita beribadah atau itikaf di masjid itu insya Allah bisa menambah pahala gitu kan. Terus itu ya kegiatan-kegiatan di masjid lah, ada itu baca Quran, ada yang sholat kayak gitu. Iya betul betul, karena kalau di masjid yang sekarang nih, Masjid Al Husna, kebetulan ini alhamdulillah ini adalah itikaf perdana. Jadi masjid ini tuh masih dalam tahap pembangunan kan. Alhamdulillah untuk bangunan utama masjidnya sih udah selesai. Sampai ke lantai 4 kita ada, sampai di bawah pun ada. Di bawah tuh ada fasilitas beberapa kan, kayak misal untuk wudhu, ada juga untuk kantor DKM dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di bawah itu juga sudah selesai untuk ruangan untuk pemandian jenazah. Jadi memang alhamdulillah ini eh, sekitar setahun ini memang kita udah jalan sebenarnya sambil berjalan gitu, tapi bertahap. Karena yang pertama kali waktu itu kita jalankan di Masjid Al Husain ini adalah memang sholat id tahun lalu, persis di tahun lalu. Terus belum terlalu aktif masjidnya, terus akhirnya mulai dibuka. Terus kita di bulan Ramadan ini baru 2 kali mengadakan sholat Jumat berjamaah. Ya, tadinya belum ada tuh, hanya sholat biasa aja gitu. Akhirnya pelan-pelan kita buka untuk umum gitu. Karena kan memang lingkungannya kebetulan masjid ini kan ada di tengah-tengah dari kompleks kita gitu. Jadi akhirnya kita manfaatin. Alhamdulillah kalau untuk saya pribadi memang ini rezeki nomplok lah, ada orang baik yang memang mau untuk membangun masjid ini gitu kan. Jadi ya udah kita hidupkan masjid lah gitu. Insya Allah ya, kalau saya sih tinggal jalan kaki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya insya Allah lah ya, insya Allah. Saya juga sebenarnya juga saya sebenarnya baru ya, dalam arti ya tahun lalu saya juga itikaf dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau yang tahun lalu kan saya itikaf di masjid di luar kan gitu. Umumnya yang banyak dikunjungin tuh apa, di daerah Kebayoran ada Masjid Al Azhar kan. Nah, kalau saya tuh di dekat sini kebetulan ada masjid yang dekat Antasari. Itu tadinya di situ. Gitu memang masjidnya enak gitu. Terus gitu saya biasanya sama temen juga nih, tetangga di sini. Nah, kebetulan sekarang karena ini udah dibuka, kemarin udah diumumkan bahwa yuk kita itikaf di sini gitu. Ya udah bismillah. Baru sekarang ini nih kita nyobain itikaf di Masjid Al Husna. Yang pertama sih pastinya semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima gitu kan semua ininya apa namanya ibadahnya. Karena kan jangankan ibadah di bulan Ramadan, untuk sholat aja kan sebenarnya itu hanya rahasia Allah. Maksudnya sholat kita diterima apa enggak. Kayak tadi aja sebelum saya datang ke sini tuh kan memang saya ikutin kajian gitu. Ada ustadz itu cerita bahwa sholat kita aja belum tentu diterima. Makanya kadang orang tuh melakukan sholat itu suka dibarengin sama apa namanya eh, maksiat katanya gitu kan. Ada orang menjalankan maksiat terus gitu berbarengan dengan apa namanya ibadahnya gitu. Terus bilangnya supaya balance katanya. Jangan, karena menjalankan maksiat itu udah pasti dicatat kalau maksiat. Jadi kalau sholat itu belum tentu diterima karena belum tentu sholat itu benar. Makanya jangan suka menjalankan maksiat itu berbarengan dengan ibadah katanya gitu kan. Nah, balik lagi nih, kalau yang untuk malam apa ya untuk Lailatul Qadar ini, yang saya harapkan sih mudah-mudahan apa yang saya jalankan di bulan suci Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya kan dapat pahala dan lain sebagainya. Kalau untuk keluarga juga sama seperti itu. Mungkin insya Allah dengan apa ibadah di bulan suci Ramadan itu bisa memperbaiki diri, ya introspeksi lah gitu. Sama lah seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, Ya, saya belum tuh. oke. Istri yang udah itu tuh. Saya sih masih beginner lah ya. Saya belum belum terlalu apa namanya menjalankan itu gitu.
Karena masih saya tuh ilmu agamanya saya suka malu kalau ngomongin kayak gini nih. Gitu. Oke, kalau untuk Ramadan tahun ini tuh sebenarnya gini. Ini saya ngomongin cerita pribadi aja ya. Saya dan istri kebetulan di tahun ini adalah tahun pertama kita. Sebenarnya bukan yang pertama sih. Jadi di Ramadan kemarin kita itu pertama kali tanpa orang tua. Karena mertua waktu itu meninggal di awal, boleh dibilang di awal tahun hari itu. Terus gitu ibu saya nggak ada di pertengahan tahun. Terus gitu kita menghadapi Ramadan. Nah sekarang ini tahun dimana tahun kedua kita lah. Tahun kedua kita tanpa orang tua. Kalau saya sih udah tanpa orang tua nih. Ayah ibu udah nggak ada gitu. Tapi kalau untuk istri saya ini tanpa ayahnya gitu. Dan kita ini kan kalau saya sekeluarga kebetulan kan memang kita udah punya istri dan juga suami. Jadi waktunya kita nih kayak berdiri sendiri nih. Kalau dulu kan kita ada pegangan orang tua lah. Paling tidak pertama kali kalau di bulan Ramadan itu begitu Lebaran yang kita datangi itu kan pasti orang tua sendiri. Gitu. Kalau sekarang nih kayaknya udah mulai beda nih agendanya. Saya udah mulai menghadapi satu agenda di mana saya ini mengunjungi bukan orang tua saya dulu. Mungkin kalau untuk saya pastinya ke mertua dulu. Setelah itu baru kita ke orang tua yang lain. Karena di saudara-saudara saya juga pastinya sekarang mereka kan udah punya ibaratnya keluarga masing-masing kan. Ada yang mantu dan lain sebagainya gitu. Kalau saya ini cuman kalau yang di sini tuh ada 3 bersaudara. Jadi mungkin setelah saya ke mertua, mungkin nanti saya ke adik saya atau ke kakak saya seperti itu. Jadi ini boleh dibilang masih adaptasi nih di tahun ini. Kalau tahun kemarin karena kan itu baru pertama kali kan. Ya jadi masih belum jejak gitu, masih belum paham ini harus ngapain gitu loh. Tapi kalau sekarang kayaknya udah mulai diagendakan gitu loh. Tapi mungkin kalau saya waktu masih ada orang tua, masih tuh ada untuk pulang kampung dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang ini kayaknya enggak. Karena juga yang ada di Bandung itu, yang di Bandung masih ada sih. Cuman udah terlalu banyak. Mungkin harus didahuluin yang dekat dulu gitu, yang ada di sini. Gitu. Sebenarnya sih gini, kalau dibilang sulit secara hati, ya mau nggak mau kan, gitu mau nggak mau. Cuman ya memang itu kan pasti harus dijalanin gitu loh. Namanya kehilangan orang tua dan lain sebagainya itu harus kita hadapin kan gitu. Itu pun yang terjadi akan terjadi nanti saya dan anak-anak kali. Jadi proses pendewasaan aja kali gitu. Enggak sih, enggak. Kalau tahun lalu aja saya tuh sama temen, jadi sama istri gitu, sama temen gitu kebetulan karena eh masih belajar lah saya masih belajar gitu. Jadi kadang kalau misalnya itikaf sendiri itu kan nggak ada boosternya ya, makanya suka nyari temen itikaf di mana gitu. Kayak tadi aja tuh sebelum saya kesini teman saya kebetulan nanya tuh, Gi di mana, saya kasih tahu nih, ini alhamdulillah kan di komplek udah ada masjid nih, saya ajakin ke sini, dia datang gitu alhamdulillah. Makanya nih saya sebenarnya janjian hari ini sama baby, tapi mungkin baby belum datang kali, belum datang gitu. Karena dia juga memang di sini kan lingkungan sini. Insya Allah, insya Allah, insya Allah kalau Allah ridho mungkin ya insya Allah. Saya tadi datang sendiri, terus gitu istri saya nyusul. Tadi anak saya juga datang, terus tapi anak saya mungkin balik lagi kali, tapi istri saya ada di atas gitu. Cuma saya sama teman saya tadi ada di atas. Sama aja sih kayaknya sama aja gitu. Memang kalau saya ngeliat ke istri beberapa tahun ke belakang ini kan memang ya alhamdulillah ya saya ngelihatnya karena dia udah mulai lebih fokus gitu kan ke agama gitu. Jadi kayak beberapa tahun ke belakang ini memang khususnya setahun inilah ya, setahun ini tuh istri saya tuh kajian gitu, dari sini ke kajian dia izin tuh kalau misalnya mau pergi ke kajian ini kajian itu gitu. Ntar kalau memang saya ada waktu saya ikut gitu. Karena kalau kajian itu kadang-kadang yang buat tuh ibu-ibu semua, jadi kalau suami ikut tuh kayaknya sungkan nih isinya perempuan semua gitu. Jadi biasanya tuh ibu-ibu suka bikin satu kajian khusus ibu-ibu gitu loh. Jadi kalau kayak tadi saya ikut tuh karena memang kajian memang
yang memang itu diperuntukkan untuk suami dan istri gitu loh. Baru enak tuh kalau itu untuk kayak gitu tuh ikut. Biasanya iya, makin malam makin rame. Ya, karena kan sebenarnya gini, memang mengenai itikaf ini kan memang biasanya dimulai dari orang tuanya, terus gitu atau dan apa namanya itikaf ini kan sebenarnya pasti banyak yang diberikan pendidikannya itu ada di sekolah dan lain sebagainya. Jadi eh saya rasa sih mungkin ini karena orang tuanya juga kali ya. Jadi bagaimana membiasakan atau apa namanya memberi pendidikan ini gitu kepada anak-anak karena kan ini pendidikan agama kan untuk kebaikan mereka juga gitu. Walaupun kadang-kadang kita lihat ya di sebelah sana aja yang dewasa tuh ada juga yang tidur gitu. Mungkin tapi karena dia udah lagi menjalankan ibadah tadi sudah selesai baru bisa tuh. Tapi kan itikaf ini kan memang bermalam di masjid kan gitu loh. Sebenarnya sih kan dimulai apa namanya petang aja kan gitu loh. Cuman memang nggak ada ketentuan untuk waktunya. Pokoknya kalau saya sih biasanya setelah Isya dan juga ini apa taraweh gitu. Bahkan malah tahun lalu sih saya baru setelah saya tidur baru di atas jam 12 kalau nggak salah. Kalau tadi ini karena teman udah dateng, kalau dia tuh kebiasaannya setelah dari Isya gitu. Setelah Isya, setelah beres semua, terus dia berangkat ke masjid gitu sampai mungkin menjelang apa namanya sahur gitu. Insya Allah, insya Allah. Enggak sih kayaknya kalau tahun ini sih enggak kayaknya enggak. Nggak tahu ya kalau syuting-syuting sekarang ini saya ngelihat kayaknya mereka udah mulai beradaptasi karena tahu kan di bulan Ramadan ini banyak orang yang pengennya ibadah yang diduluin kan gitu. Jadi kayak kemarin saya syuting, mungkin mereka memang ngejar penayangan di bulan Ramadan atau ada beberapa mungkin yang memang entah itu film ataupun sinetron dan lain sebagainya. Kalau sinetron saya nggak mungkin, tapi web series lah ya gitu. Mungkin mereka malah mengejar sebelum Ramadan mereka udah selesai. Kayak kemarin aja tuh, kalau nggak salah tuh ada film tuh, Miles, saya ikutan. Dia kayaknya ngejar tuh sebelum Ramadan selesai. Kayaknya mereka tuh memang apa sadar bahwa mungkin entah krunya, entah sutradaranya, entah pemainnya. Biasanya kan banyak mereka itu pengen meluangkan waktu ibadahnya itu di bulan Ramadannya itu tanpa diganggu apapun kan gitu. Saya sih untuk Ramadan nggak ada terlalu gimana-gimana ya karena udah beda lah kalau saya cara pemikirannya dan zaman sekarang tuh bukan kayak dulu lah gitu. Lebaran harus pakai baju baru, sepatu baru dan lain sebagainya. Enggak sih. Kalau saya sekarang lebih memaknainya itu memang lebih kepada silaturahminya. Apalagi di umur sekarang ini ya ya saya udah nggak ada orang tua gitu. Jadi tandanya sama saudara juga kita harus lebih erat silaturahminya gitu loh. Komunikasi. Ada adik saya yang kebetulan juga bukan satu daerah kan dalam arti maksudnya di luar negeri kan. Paling tidak kita video call dan lain sebagainya. Tapi nggak ada, kalau nggak ada sih nggak ada persiapan apa-apa. Kalau untuk pergi ke mana ke kalau saya kan pulang kampungnya ke Bandung kan sebenarnya. Ke Bandung kita lihat nanti. Yang utama mungkin nanti ke makam kayak gitu-gitu sih. Nggak ada yang gimana-gimana. Ke mertua kayak gitu-gitu sih. Ke makam di Jakarta juga. Alhamdulillah kalau orang tua saya kebetulan kan makamnya disatuin kan karena memang udah jarak meninggalnya udah lama waktu itu. Jadi pada saat waktu ibu saya meninggal akhirnya kita tumpuk gitu. Jadi satu tempat aja. Alhamdulillah. Oke, sip. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian